kembali belajar, ya, untuk kembali belajar di dalam pembelajaran kita di kelas 6. Hari ini merupakan pembelajaran yang pertama bagi kalian di kelas 6 khusus, ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersama anak-anak. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kami semua. Berkat kekuatan kesehatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami, bahkan bagi keluarga kami, sehingga kami dapat menikmati hari yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Tuhan, kami mohon Tuhan hadir bersama dengan kami dalam pembelajaran kami, sehingga kami selalu diberkati oleh Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran, yaitu pembelajaran yang pertama. Pembelajaran kita pada hari ini pembelajaran yang pertama dengan judul ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Jadi sebentar kita akan mengerti arti ibadah yang sejati itu setelah kita mengikuti pembelajaran ini. Ya, caranya kalian mengerti setelah kalian mengerjakan tugas yang akan ibu guru berikan, dan juga kalian membaca buku siswa yang ada di kalian, dan juga lembar yang akan ibu guru berikan pada hari ini. Dalam pembelajaran ini ada 4 tujuan pembelajaran yang ibu guru mau kita bisa dapatkan dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu arti ibadah yang sejati. Kata ibadah biasa kalian kan? Biasa. Biasa kalian lakukan? Biasa. Contohnya apa ibadah yang kalian lakukan? Pergi ke gereja. Iya. Terus belum mengerti arti ibadah yang sesungguhnya. Belum. Dari pembelajaran ini tujuan guru yang mau yaitu kita mengerti arti ibadah yang sejati. Terus yang kedua, dari pembelajaran ini ibu guru mau kita dapat melihat contoh-contoh itu, kira-kira contoh apa saja yang dalam kehidupan kita itu yang bisa dikatakan sebagai ibadah. Terus yang ketiga tujuan pembelajaran ini, ibu guru mau kita mampu untuk menceritakan pengalaman kita itu waktu kita melakukan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang bagaimana. Terus yang keempat, ibu guru mau setelah pembelajaran ini kita memiliki suatu tekad untuk melakukan ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik anak-anak, pada saat ini kita akan belajar bersama. Jadi kalian, ibu guru akan bagi dalam 3 kelompok, ya. Masing-masing 3 orang. Yang kelompok pertama Janex, diketuai oleh Janex, anggotanya Usan dan Aflani. Kelompok yang kedua diketuai oleh Sela, anggotanya Ridos dan Anugrah. Kelompok 3 diketuai oleh Niko, anggotanya Krishna dan Jansen. Mengerti semua? Mengerti. Ya, mengerti dan harus kerjakan dan kerjasama, ya. Jangan kedua saja yang dibebankan untuk kerja. Oke, sekarang duduk di masing-masing kelompok. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok 1 angkat tangan. 2, kelompok 3. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Hari ini ibu guru bagi kepada kalian masing-masing kelompok lembaran berupa materi yang ada di dalam tentang ibadah yang sejati selain di buku siswa yang kalian miliki. Baik, ibu guru akan bagi dan kalian akan menulis soal masing-masing di setiap kelompok. Soalnya sama, ya, soal sama, dan bu guru akan bacakan soalnya. Silakan masing-masing kelompok tulis 1. Tuliskan arti ibadah yang sejati. Tuliskan arti ibadah yang sejati. Yang kedua, daftarkan contoh-contoh ibadah
contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tuliskan pengalaman pribadi dalam kaitannya. Tuliskan pengalaman pribadi dalam kaitannya dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan yang keempat, baca Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Ya, kalian baca ayat itu, setelah itu lanjut ya tulisannya. Nyatakan tekad untuk melakukan ibadah yang sejati. Nyatakan tekad untuk melakukan ibadah yang sejati. Jadi setelah kalian baca kedua ayat itu, kedua bagian firman Tuhan itu, kalian buat tekadnya kalian bagaimana kira-kira ibadah sejati yang akan kalian lakukan dalam kehidupanmu. Ya, oke, sekarang Ibu Guru kasih waktu kalian untuk mengerjakan dalam kelompok dan setelah itu sebentar kita naik untuk diskusikan. Ya, waktu diskusi Ibu Guru silahkan kepada kalian untuk mulai kerja kelompok masing-masing. Silakan mulai dikerjakan. Bukan kita. Apa tadi? Kenapa bicara? Kalau ada kelompok yang telah selesai, bisa diberitahu Bu Guru ya. Kelompok sini sudah. Oke, ada lagi kelompok yang lain? Kelompok ini. Kelompok 2 sudah 3 menyusul. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 juga telah selesai. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, anak-anak, tadi Ibu Guru telah katakan bahwa setelah kalian kerja kelompok menjawab semua soal yang Ibu Guru berikan, sekarang kita akan mendengarkan hasil dari setiap kelompok. Apa kira-kira jawaban dari teman-teman? Kalau nanti ada jawaban yang diberikan kurang mengerti, bisa kalian tanyakan ya? Oke, kita mulai dari kelompok yang terakhir. Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dengan ketuanya Niko. Nikolas Karma. Di sini Niko di depan ya. Pemilihan bupati. Niko jawab ya. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Contoh-contoh ibadah dalam sehari-hari. Contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari: membantu orang tua, memberikan sedekah atau bantuan, belajar, menjenguk orang sakit, membersihkan rumah dari sampah. Waktu itu terjadi banjir bandang di Sentani. Lalu di sekolah saya dan teman-teman mengumpulkan pakaian, jari pakaian dan sembako untuk diberikan kepada korban banjir bandang di Sentani.
Tekad saya melakukan ibadah sejati adalah dengan cara mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan berkah kepada Allah, dan belajar menjaga mulut kita. Inilah hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 2. Apa itu membantu orang tua? Membantu orang tua seperti membantu mama di dapur, seperti masak, cuci piring, dan menyapu dan lain-lain. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Demikian hasil dari kelompok berapa tadi? 3. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Guru panggil dari kelompok 1. Silakan Bapak Ketua untuk memberikan jawaban. Bapak Janes. Saya akan mengumumkan hasil diskusi dari kelompok pertama. Soalnya yang pertama, sebutkan arti ibadah yang sejati. Arti ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh tubuh. Yang kedua, berikan contoh atau daftarkan contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu orang tua, belajar, melaksanakan ibadah keluarga, membantu orang lain, berbagi kepada sesama. Dan ceritakan pengalaman pribadi yang berhubungan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Suatu hari sepulang bermain, Usan melihat seorang anak yang kesulitan memasang rantai sepeda yang copot. Usan merasa kasihan kepada anak tersebut. Usan lalu membantunya, lalu Usan merasa senang ketika mendengar anak tersebut berterima kasih. Nomor 4. Apa tekad kalian untuk melakukan ibadah yang sejati? Tekad saya untuk melakukan ibadah yang sejati adalah dengan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Tepuk tangan untuk kelompok hasil kerja kelompok 1. Ya. Tadi di situ mereka tulis cerita pengalaman tentang Usan. Mana Usan? Angkat tangan Usan. Ya, itu pengalamannya Usan. Ya, jadi ternyata selama ini Usan melakukan ibadah di dalam kehidupannya, tapi dia tidak tahu ternyata itu adalah ibadah. Karena dia Usan membantu seorang anak yang apa Usan? Karena rantai sepedanya copot dan Usan memperbaikinya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kita lanjutkan. Silakan duduk kembali ketuanya, Janet. Tepuk tangan untuk ketua kita. Sekarang memberikan kesempatan bagi kelompok 2 untuk memberikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Ya, ketua kelompoknya silakan Sela. Asik. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Soal nomor 1, sebutkan arti ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Nomor 2, berikan contoh-contoh ibadah yang dan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu orang tua, belajar, membantu orang, memberi sedekah, menolong orang pada saat kelaparan. Nomor 3, tuliskan pengalaman pribadi dalam kehidupan dan ibadah yang berkenan kepada Allah. Suatu hari saya melihat orang yang sedang kelaparan dan saya membantu dia untuk membeli makanan. Nomor 4, baca Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 21 ayat 26 sampai 27. Tekad yang melakukan ibadah sejati adalah dengan cara mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kehidupan kudus dan berkat kepada Allah. Baca Roma
pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Tekad saya melakukan ibadah sejati adalah dengan cara mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkah kepada Allah. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Memegang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-siakanlah ibadahnya. Tangan untuk kelompok 2. Hasil Apakah ada yang mau bertanya? Apa itu mempersembahkan tubuh? Mempersembahkan tubuh adalah Tuhan menciptakan tubuh kita untuk berkenan kepada Tuhan. Seperti mulut, memuji Tuhan, dan seperti tangan, untuk membuat kebaikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi semua jawaban yang teman-teman tadi berikan itu sudah benar, bahwa tubuh kita ini Tuhan mau kita pakai, kita gunakan untuk hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Silakan kembali. Ya, anak-anak, dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini, apa yang kita menjadi tujuan 4 dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu Guru sampaikan, sepertinya kalian sudah bisa terima dengan baik. Ya, tinggal sekarang yang perlu kita harus lakukan yaitu kita melakukan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari tadi kalian sudah lakukan ya. Jadi ibadah itu bukan cuma kita berdoa, memuji Tuhan, apa lagi? Berdoa, memuji Tuhan, terus apa lagi? Mendengarkan firman Tuhan. Bukan cuma itu saja yang dikatakan ibadah, tetapi ibadah itu yang sejati yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi di dalam Roma, yaitu kita harus mempersembahkan apa? Tubuh kita, ya, tubuh kita. Mata kita gunakan untuk Tuhan, mulut kita gunakan untuk Tuhan, tangan kaki kita gunakan semua untuk Tuhan. Karena yang menciptakan kita adalah siapa? Tuhan. Makanya Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Ya, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang telah kita pelajari kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan tugas kita, yaitu Ibu Guru minta tugas kita, kalian buat, silakan tulis semua. Tugas kita yaitu silakan tulis di bukunya masing-masing. Tugas untuk minggu depan, kalian daftarkan ibadah-ibadah yang kalian ikuti selama 1 minggu ke depan ini. Daftarkan ibadah-ibadah yang kalian ikuti selama 1 minggu ini. Ditulis ya. Daftarkan ibadah-ibadah yang kalian ikuti selama 1 minggu ini. Jadi 1 minggu ini Bu Guru mau kalian buat tugas itu, dan minggu depan pada saat pembelajaran kita berikutnya kalian kumpulkan ya, sebagai bukti dari tugas yang kalian kerjakan. Oke? Iya. Sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Tuhan kami dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Anak-anak dapat mengungkapkan hasil diskusi mereka bersama teman-teman mereka dalam kelompok, dan kami bersyukur Tuhan karena ada berkat yang kami peroleh dari pembelajaran ini. Apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi dan shalom. Shalom.